Laskar Sabila. La ilaha illallah. 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 La ilaha Laskar Sabila. Laskar Sabila. Laskar Sabila. Takbir tauhid membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNA jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Akar masalahnya pada dasarnya adalah dari para habib sendiri. Oknum nggak ya? Oknum tapi kok ketorone akeh gitu mas. Masalah. Oknum tapi kok banyak gitu. Masalah. Yang tampak loh ya, yang tampak. Bahwasanya mereka itu merasa superior, di mana melihat mereka adalah makhluk spesial. Sedangkan kita yang tidak ini spesial. itu kalau kita itu mungkin karetnya satu, kalau mereka karetnya dua itu mas. Iya, iya. Karena menunya kan spesial itu kalau nasi bungkus ya. Makanya dalam hal ini kita perlu untuk mensikapi secara ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perhabiban itu saya bahkan pernah ditelepon sendiri itu. Ketika dalam salah satu wacana diskusi, dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Mannail Qotton. Kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan gak sesuai dengan kitabnya. Maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini, Beb. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes, udah kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab itu. Ternyata baca pun juga gak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi. Dia menyampaikan, saya gak akan memberikan syafaat pada inti di akhir. Saya pokoknya gak mau menolong inti di akhir. Saya jadi berpikir bahwa loh, ini berarti tidak hanya sekedar isu di media. Keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga ini. Itu berarti sudah stereotip di pikiran beberapa orang tersebut ya? Kurang lebih gitu ya? Kalau saya melihat dari yang saya alami itu, kelihatannya ya begitu. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir, tidak boleh kita menganggap semuanya begitu. Cuma saya pernah mengalami begitu. Maka saya melihat, orang ini kok begitu? Padahal kan kita kan nggak boleh mengklaim bahwa kita itu pasti di surga. Apalagi sampai memiliki hak untuk memberikan syafaat seperti itu. Makanya gitu ya? lah ya makanya sekarang itu ditanya sebuah tanda tanya besar, mereka itu sebetulnya sopo gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa terlepas dari itu masalah yang pernah saya alami, karena kita bagian daripada orang yang menggeluti ilmiah, dalam hal ini tafsir, dalam hal ini hadis, dalam hal ini fikih, maka kita harus mensikapinya secara ilmiah. Saya melihat bahwa sekian banyak perdebatan di media sosial itu
menjadi tidak sehat ketika sudah keluar dari ranah ilmiah. Caci maki, kemudian menyudutkan, bahkan merendahkan. Dalam hal ini contohnya menganggap bahwa Dajjal, contohnya menganggap bahwa ini, ya hal-hal seperti itu yang kita kan harus, apalagi sampai menyebut fisik ya, pesek itu juga. nah itu jadi rasis ketemunya. itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Rasulullah sendiri kan beliau dalam salah satu khutbah terakhirnya, kita itu nggak boleh untuk membeda-bedakan antara kulit hitam dengan kulit yang tidak hitam, antara orang Arab dengan Ajam. Itu salah satu khutbah terakhir Rasulullah ketika Rasulullah haji. Makanya yang dilakukan mereka itu sangat tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, hingga apa yang tampak di media atau apa yang tampak dari mereka itu menjadi justifikasi tesis atau penelitian Yai Imad. Oh, berarti benar mereka bukan keturunan Nabi, wong akhlaknya seperti itu. Itu muncul kecurigaan ya, kecurigaan akhirnya diteliti, kurang lebih gitu ya. Jadi Yai Imad itu kalau kita pelajari dari pengakuannya, penelitian itu kan juga didasari kecurigaan tadi. Yes, ada gejala itu. Kok ini katanya keturunan Nabi tapi kok akhlaknya begini? Setelah diteliti, itu kok ternyata nggak ketemu sama sekali. Maka beliau sampai sekarang kalau menurut Yai Said Akil Siroj, itu kan belum ada satupun yang bisa membantah tesis beliau Ilmiah ya? secara ilmiah. Kecuali muring-muring. Ya kecuali marah-marah. Kalau marah-marah itu ya kita anggap itu orang awam lah itu sih. Karena kalau kita mengikuti perdebatan yang caci maki itu nggak akan ada habisnya. Dalam hal ini saya di beberapa tempat, di beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa ya kalau secara ilmiah saya mendukung Yai Imad, tapi kita tidak akan mengikuti orang-orang yang kata-katanya kasar sebagainya. Karena jenengan adalah masyarakat yang berpendidikan, artinya menghormati satu teori keilmiahan itu sangat menghormati hal itulah. Iya, jadi satu contoh begini. Ya, dalam hal ini kita tidak bisa menyebut lembaganya, tetapi kita bisa mengambil contoh dari orang di dalam lembaga itu. Ketika keturunan Wali Songo, mereka itu oleh Robitoh Alawiyah disebut sebagai keturunan Azmat Khan, yang itu biasa disebut Basaiban atau Azmat Khan ini. Tetapi ketika dari keturunan Wali Songo itu meminta isbat, artinya diakui sebagai keturunan Nabi jalur ini, mereka mengatakan menolak keturunan Azmat Khan sebagai keturunan Duriyah Nabi disebabkan nggak ada kitab yang menjelaskan keturunan ini selama 500 tahun. Dasar penolakannya itu karena nggak ada referensi selama 500 tahun. Kemudian dari keturunan Wali Songo itu akhirnya meneliti kembali dan ternyata ditemukan bahwa ada manuskrip-manuskrip yang ini ternyata tidak sambung ke Ba'alawi, tapi lebih sambung ke Musa Al-Kadhim. Dan beberapa orang yang dari keturunan Wali Songo setelah meminta isbat ternyata dapat. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar
kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah juriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali